Halo Sobat SOA, kembali lagi di channel SOA bersama dengan saya Seon. Hari ini saya menyapa Sobat SOA dengan membawakan salah satu kisah inspiratif dari salah seorang ARMY Inter yang namanya kita sebut saja Tata. Tata ini berbagi cerita tentang perjalanannya menemukan cinta dalam diri Bangtan, tentang alasan ia menjadi ARMY dan seperti apakah pengaruh Bangtan dalam hidup Tata. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Dan bagi Sobat SOA yang ingin berbagi kisah inspiratifnya yang berhubungan dengan ARMY, berhubungan dengan Bangtan, dapat mengirimkan cerita ke alamat email yang di bawah, atau juga bisa kontak Instagram kami. Bagi cerita yang terpilih nanti akan dihubungi oleh tim kami. Nah, kisah ini berasal dari ARMY Inter yang namanya kita sebut saja Tata. Tata membagikan kisah awal mula ia menjadi ARMY dan seperti apa pengaruh Bangtan dalam hidup Tata. Jadi pada awalnya Tata ini bukanlah ARMY. Di tahun 2019, Tata ini menonton salah satu drama Korea yang berjudul Hwarang. Teman-teman ARMY ketahui bahwa salah satu member BTS pernah ikut memerankan drama Korea yang berjudul Hwarang. Nah ya, ini Kim Taehyung. Pada saat itu Tata ini merasa interest, dia tertarik. Siapakah ini? Kenapa aku belum pernah melihat pria ini? Gitu. Dia sangat menarik, dia begitu random, dia begitu menggemaskan. Tata merasa tertarik dengan karakter seorang Kim Taehyung. Dari situ akhirnya Tata berusaha untuk mencari tahu siapakah itu Kim Taehyung, dan ternyata Kim Taehyung adalah salah satu member dari BTS. Karena Tata masih merasa penasaran, dari situ muncullah rasa penasaran yang lebih dalam terhadap BTS. Tata mencari tahu lebih lanjut tentang BTS, mulai mendengarkan lagu-lagunya, kemudian mulai mengenal member-member BTS, mencari tahu tentang latar belakang mereka, genre musik mereka, dan Tata merasa sangat jatuh cinta dengan lagu-lagu BTS. Kemudian dari situ Tata memutuskan untuk bergabung dengan ARMY karena dia merasa dia mencintai BTS dan dia ingin mendukung BTS. Dari member BTS yang menjadi cinta pertama Tata adalah Kim Taehyung. Akan tetapi ketika Tata berusaha lebih mengenal member BTS, dia menemukan ultimate biasnya, atau dia selalu menyebutnya sebagai cinta terakhirnya, yaitu Min Yoongi atau sebuah BTS. Lebih lanjut, Tata menjelaskan kenapa dia sangat menyukai sebuah BTS.
Tata merasa bahwa lagu-lagu yang diciptakan oleh Min Yonggi atau kisah hidup dan atau perjalanan hidup Min Yonggi itu sedikit banyak mirip dengan kisah hidupnya. Jadi di tahun 2005, pada saat Tata masih remaja, Tata dan adiknya yang masih kecil berusia 5 tahun itu mengalami kecelakaan mobil yang sangat dahsyat. Pada saat itu, Tata dan adiknya sedang berjalan hendak menyeberang jalan. Sebagai seorang kakak, Tata menggandeng tangan adiknya. Sebelum menyeberang, Tata sudah memastikan bahwa kondisi jalanannya cukup aman untuk mereka menyeberang. Tata menoleh ke kiri, Tata menoleh ke kanan. Tata berusaha meyakinkan bahwa kondisi jalannya cukup aman bagi mereka untuk menyeberang. Kemudian Tata dan adiknya pun menyeberang. Akan tetapi takdir berkata lain, dari arah yang tidak diduga muncullah mobil, dan mobil ini menabrak Tata beserta adiknya. Tata terjatuh, Tata terluka, Tata mengalami cedera. Akan tetapi Tata masih cukup sadar untuk bisa melihat dan mendengar kondisi yang terjadi pada saat itu. Adik Tata yang masih kecil, yang masih berusia 5 tahun, dia terlempar sejauh 3 meter dari lokasi kejadian, dan saat itu juga adik Tata mengalami koma. Dalam kondisi setengah sadar, Tata dapat melihat dan mendengar seperti apakah suasana di sekitarnya. Tata mendengarkan suara orang-orang yang bergerumbul, yang panik, yang beberapa orang memanggil ambulans, beberapa orang berteriak ketakutan. Tata bisa mendengarkan semuanya itu. Tata juga bisa mencium aroma darah Tata, yang aroma darah dari luka Tata, dari luka adiknya. Tata mendengarkan suara sirene ambulan ini berdengung dengan sangat keras dan senja. Bahkan hingga sekarang Tata masih bisa menggambarkan dengan jelas seperti apakah suara sirene ambulan saat itu. Suara sirene ambulan yang pada biasanya terdengar biasa aja, mendadak berubah menjadi suara yang begitu bising, yang begitu menakutkan, yang mampu memunculkan rasa takut dan rasa getar yang luar biasa dalam diri Tata. Kemudian Tata dan adiknya berhasil dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Pada saat itu luka Tata diobati. Tata mengalami luka ataupun cedera, tetapi luka Tata tidak separah adiknya. Dengan beberapa pengobatan, Tata dinyatakan boleh pulang. Akan tetapi takdir berkata lain, adik Tata yang masih berusia 5 tahun, dia harus koma, dia harus menjalani operasi karena dinyatakan bahwa tulangnya ini sudah hampir patah. Tata merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia sebagai seorang kakak terus saja merasa bahwa Tata merasa bersalah dan merasakan perasaan takut yang luar biasa. Karena sebagai seorang kakak, dia merasa cukup bertanggung jawab atas karena sebagai seorang kakak, dia merasa cukup bertanggung jawab untuk keselamatan adiknya. Tata merasa takut, merasa khawatir apabila hal yang sangat buruk menimpa adiknya Tata. Adik Tata yang masih berusia 5 tahun dinyatakan harus menjalani operasi tulang dan operasi otak. Akibat benturan yang sangat keras, adik Tata dinyatakan harus mengalami operasi tulang dan operasi otak. Operasi pertama pun dilakukan dan dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan untuk operasi pertama. Setelah operasi yang pertama, adik Tata dinyatakan boleh pulang untuk sementara, akan tetapi masih harus menjalani rangkaian operasi demi operasi untuk membuat kondisinya benar-benar pulih. Dan selama itu Tata terus mengalami perasaan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Dia merasakan perasaan takut. Tata selalu berdoa, ya Tuhan,
Tuhan tolonglah aku, tolonglah adikku, sembuhkanlah adikku. Tata merasa sangat bertanggung jawab dengan kejadian itu dan dia merasa sangat traumatis sekali. Dibutuhkan waktu 3 tahun untuk menjalani rangkaian operasi demi operasi hingga akhirnya adik Tata dinyatakan cukup pulih. Setelah adik Tata berhasil menyelesaikan rangkaian operasi demi operasi, Tata bisa bernafas sedikit lebih lega meskipun perasaan traumatis itu masih ada. Akan tetapi, takdir berkata lain, takdir masih terus menguji Tata. Orang tua Tata harus mengalami operasi jantung. Sekali lagi, Tata harus dihadapkan dengan kondisi keluarganya yang sakit. Dia harus mengalami perasaan takut kehilangan salah satu anggota keluarga. Padahal pada saat itu trauma Tata terhadap suara siren ambulan, terhadap rumah sakit, terhadap darah itu masih belum sembuh. Tata sebagai anak sulung berusaha melawan rasa traumatisnya dan berusaha untuk menjadi kakak yang baik, berusaha menjadi anak yang baik dengan menyertai pengobatan orang tuanya. Di saat Tata duduk di bangku SMA, sekali lagi Tata harus dihadapkan dengan ujian bahwa salah satu orang tuanya mengalami penyakit jantung dan harus mengalami operasi jantung. Tata merasa khawatir, Tata merasa sedih, Tata merasakan ketakutan. Di saat perasaan traumanya terhadap kecelakaan adiknya itu masih belum sembuh. Pada saat itu perasaan traumatis Tata terhadap suara siren ambulan, terhadap darah, terhadap rumah sakit itu masih belum sembuh. Setelah orang tua Tata berhasil melewati operasi jantung dan dinyatakan pulih, Tata bisa bernafas sedikit lebih lega. Tata bersyukur ketika orang tuanya berhasil melewati operasi jantung dengan baik. Akan tetapi takdir masih terus kembali menguji Tata. Di saat Tata mempunyai pasangan atau kekasih dan dia bersiap untuk melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, secara mendadak dan secara sepihak pernikahan itu harus batal. Tata merasa depresi karena dia merasa sangat mencintai kekasihnya saat itu. Tata merasa kehilangan pasangannya. Tata merasa kehilangan teman bercerita dia. Setelah Tata berhasil melewati kejadian operasi jantung orang tuanya, Tata bisa bernafas sedikit lebih lega. Akan tetapi takdir kembali menguji Tata dengan hal lain. Jadi pada saat itu Tata memiliki seorang kekasih. Dia sangat mencintai kekasihnya. Bagi Tata, kekasihnya bukan hanya sekedar kekasih, karena dia adalah teman dalam berbagi cerita, seseorang yang bisa mengerti dan memahami Tata, seseorang yang bisa menenangkan Tata. Akan tetapi, takdir berkata lain, pernikahan yang mereka rencanakan, pernikahan yang pada awalnya sudah disetujui oleh dua pihak keluarga, secara tiba-tiba, secara mendadak tanpa sebuah alasan yang jelas harus batal. Tata sekali lagi dihadapkan pada depresi. Tata sekali lagi dihadapkan pada rasa malu, Tata merasa apa yang salah dengan diriku. Tata sempat merasa marah, Tata sempat merasa benci, Tata bertanya-tanya apa salahnya, kenapa segalanya terjadi begitu buruk. Tata mengalami perasaan sedih, Tata merasa terpuruk, Tata mengalami perasaan sedih. Tata merasa kehilangan semangat hidupnya, Tata merasa kehilangan teman berbagi ceritanya. Dan sekali lagi, seperti biasanya Tata berusaha untuk menghadapi masalah hidupnya dengan tabah. Akan tetapi, sekali lagi takdir pun berkata lain, takdir terus menguji Tata. Kali ini Tata diuji dengan masalah yang jauh lebih besar.
Akan tetapi takdir berkata lain, takdir menguji kesabarannya Tata. Muncullah sebuah video dewasa dan Tata tertuduh sebagai pelaku dari video tersebut. Tata merasakan perasaan yang shock luar biasa. Bagi seorang perempuan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Tata menyatakan bahwa video itu tidak diperankan oleh Tata. Tata bukan pelaku dalam video itu. Tetapi berbagai macam omongan dari tetangga, dari orang sekitar yang seolah yang menuduh, yang menyebutkan Tata tanpa bertanya lebih lanjut, mereka menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah, memojokkan, menuduh Tata tanpa memberi kesempatan Tata untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan akibat dari skandal video dewasa tersebut, Tata harus berurusan dengan kantor polisi. Tata harus berurusan dengan polisi karena Tata dituduh sebagai pelaku dalam video tersebut. Hingga akhirnya Tata harus menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Tata harus mengalami pemeriksaan. Tata harus mengalami tes demi tes. Dan hasil dari pemeriksaan polisi menyatakan bahwa memang bukan Tata lah pelakunya. Akan tetapi seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa omongan dari haters, dari orang-orang di sekitar kita, terkadang mereka tidak peduli dengan kenyataan yang sebenarnya. Mereka hanya percaya dengan apa yang ingin mereka dengar. Sekali mereka menuduh seseorang, mereka akan selamanya menuduh orang itu. Meski sudah terbukti bahwa bukan Tata pelakunya, mereka tetap bersikukuh bahwa kamu ya, oh itu kamu ya. Sekali lagi Tata merasa malu, merasa hancur, merasa depresi, merasa marah. Dia merasa terpuruk. Karena ujian demi ujian, cobaan demi cobaan terus datang menerpa Tata, dan ujian itu membuat Tata benar-benar merasa terpuruk. Hingga akhirnya Tata memutuskan melampiaskan rasa sakit hatinya, rasa kekecewaannya dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Tata hanya ingin merasakan bahagia, tetapi kondisi dunia nyata membuatnya tidak bisa merasakan kebahagiaan. Kemanapun Tata pergi, kemanapun Tata melangkah, tatapan mata orang-orang selalu mengikutinya dengan tatapan mata penuh tuduhan, penuh cacian. Tata hanya ingin merasa bahagia. Lalu Tata memutuskan untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Tata merasa hidupnya hancur. Tata pun juga pernah melakukan usaha bunuh diri, tetapi selalu gagal. Tak lama dari Tata yang menggunakan obat-obatan terlarang, orang tua Tata mengetahui tindakan Tata. Dan seketika itu juga Tata langsung mendapatkan perawatan rehab. Setelah Tata berhasil melewati masa rehabilitasi, Tata berusaha memulihkan kembali semangat hidupnya. Dia bekerja, dia mencari pekerjaan, dia berusaha memulai di lingkungan hidup yang baru. Dia berusaha memulihkan kebahagiaannya, akan tetapi tetap perasaan rasa sakit, rasa traumatis, rasa depresi itu masih ada, masih menghantui Tata. Bahkan rasa traumatis terhadap darah, terhadap suara sirene ambulan, terhadap suara keramaian itu pun masih ada dalam diri Tata. Tahun demi tahun berlalu, Tata berusaha memulai kehidupannya yang baru dengan pekerjaan yang baru. Tahun demi tahun berlalu, Tata berusaha memulai kehidupannya yang baru
Dia berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Akan tetapi, rasa traumatis itu masih tetap ada dan masih tetap menghantui Tata. Dan sekali lagi takdir menguji Tata. Seperti yang sahabat SOA ketahui, Tata ini memiliki perasaan traumatis terhadap suara sirine ambulans, terhadap darah, terhadap rumah sakit. Tetapi takdir menyatakan Tata justru harus bekerja dan berhubungan dengan itu semua. Takdir membawa Tata pada suatu pekerjaan di mana Tata harus berhubungan dengan rumah sakit, dan otomatis berhubungan darah, dan otomatis dia harus selalu mendengar, dan otomatis setiap hari dia harus mendengar suara sirine ambulans. Akan tetapi Tata terus berusaha untuk melawan perasaan trauma. Pada awalnya Tata takut melihat rumah sakit, tapi dia berusaha untuk melawan perasaan trauma itu. Dia mendengarkan suara sirine ambulans. Saat mendengarkan suara sirine ambulans, Tata merasa mendengarkan suara kebisingan yang amat sangat bising. Degup jantungnya berdetak dengan sangat kencang, nafasnya. Pada saat mendengar suara sirine ambulans, Tata kembali mengingat kejadian trauma yang dialami bersama adiknya. Tata gemetaran, Tata berkeringat dingin, jantungnya berdegup dengan kencang. Dia merasa kesulitan bernafas, bahkan Tata sampai pingsan. Suatu hari saat Tata harus membawa kantong darah untuk operasi darurat, bahkan Tata Tata mengalami perasaan yang tidak jauh beda saat dia harus mendengar suara sirine ambulans. Tata merasa gugup, dia merasa gemetar. Dia merasa kakinya kaku, tidak bisa berjalan. Dia menjatuhkan kantong darah itu. Tetapi Tata terus berkata dalam dirinya, aku harus bisa, aku harus melawan perasaan ini. Aku harus melawan perasaan trauma ini. Tata berusaha untuk berjalan selangkah demi selangkah. Dia berusaha mengatasi semua perasaan traumanya sedikit demi sedikit. Akhirnya Tata sedikit demi sedikit, perlambat laun, akhirnya Tata berhasil menghadapi perasaan trauma itu. Dan di saat Tata berjuang untuk menghadapi ujian-ujian hidupnya, kesulitan hidupnya, saat Tata berusaha untuk menghadapi perasaan traumanya, dan lagu-lagu BTS lah yang menemani Tata di saat Tata belajar untuk menghadapi perasaan trauma itu, di saat dia harus bersabar dalam menghadapi setiap ujian hidupnya. Tata merasa sangat bersyukur dan sangat beruntung karena dia mengenal BTS. Tata ingin sekali bertemu BTS secara langsung dan mengucapkan terima kasih kepada BTS. Karena BTS adalah teman Tata, Karena BTS memberikan semangat hidup untuk Tata. Karena BTS bukan hanya sekedar idol buat Tata. Nah, sahabat SOA, terima kasih sudah mendengarkan kisah perjalanan yang dari Tata dari awal sampai akhir.